Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ikdam yang kami sangat muliakan dan sangat kami banggakan. Saya atas nama Kepala BNNB Jawa Timur mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan memang saya ini ngefans sama Gus Ikdam. Oh iya betul saya itu. Karena walaupun saya tidak pernah ke sini, tetapi saya selalu menonton YouTube-nya. Nah, dari banyak, mulai dari sholat qobliyah subuh, itu ya Gus, yang ada 2 surat yang selalu dibaca, kemudian yang ada yang yang 100 kali itu Gus, ya insya Allah saya akan terus mengamalkan ya 100 kali seperti itu. Dan terus terang saja kenapa saya harus datang kemari dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional. Karena saya tahu bahwa Gus Ikdam ini terus terang sangat membantu tugas-tugas kami. Karena beliau menyadarkan para garangan-garangan. Wong itu kok. Wong itu kok ya itu. Itu yang saya ingat itu. Itu untuk beralih yang dari tadinya minum, yang dari tadinya narkoba, untuk beralih kembali mengaji. Saya terus terang menyadari bahwa benar apa yang dikatakan oleh Gus Ikdam, bahwa amalan-amalannya itu sangat manjur sekali. Dan saya mengamalkan terus terang saja. Jadi makanya saya datang kemari. Jadi Hari Anti Narkoba Internasional itu setiap tanggal 26 Juni. Itu secara internasional itu diperingati di seluruh dunia. Dan itu adalah ya kan, inisiasi dari PBB melalui lembaganya yaitu UNODC. Karena mereka menyadari bahwa narkoba ini sangat berbahaya dan sangat-sangat merugikan suatu bangsa. Kenapa tanggal 26 Juni itu dirayakan setiap tahun? Karena tanggal 26 Juni itu adalah pengalaman dari negara Cina yang kalah perang dengan negara Inggris. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyelundupkan narkoba ke negara Cina. Sehingga masyarakatnya kecanduan, ya, akhirnya dia menjual barang-barangnya yang pada saat itu Cina terkenal dengan sutra, dengan Gucci itu ke Inggris. Dan pada akhirnya kalah perang. Pada saat itu tanggal 26 Juni pemerintah Tiongkok merazia semua alat-alat narkoba dan memusuhi Inggris. Tetapi pada saat itu sudah terlambat dan akhirnya kalah perang. Akhirnya Hong Kong direbut oleh Inggris dan Cina harus membayar pampasan perang kepada Inggris. Nah, inilah yang harus kita sadari bersama. Indonesia ini saat ini sudah menjadi pangsa pasar daripada narkoba. Penyelundupnya dari mana? Itu dari luar negeri. Barang-barangnya dari mana? Dari luar, dari Malaysia. Nah, kemarin ketemu laboratorium narkoba yang di Malang. Nah, itu orang-orang Indonesia dibujuk dari luar negeri. Jadi barang-barang diselundupkan dari Cina. Jadi barang-barang itu, barang-barang zat-zat bahan-bahan narkoba itu diselundupkan satu persatu dari Cina. Ya, masuk Bandara Soekarno-Hatta, kemudian dikirim ke pabrik-pabrik clandestin atau pabrik-pabrik gelap dengan cara menyewa rumah di Malang. Ya, mereka menyewa dengan di situ mengkamuflase, menyamarkan dengan bahwa itu adalah IU, perusahaan IU, event organizer. Nah, kemudian mereka masuk dan kemudian meracik narkotika itu dengan cara video call. Dari mana? Dari Malaysia.
Jadi dikendalikan bagaimana cara membuat ekstasi, pil sanak sama tembakau gorila. Itu yang terjadi. Dan korbannya bagaimana? Rakyat Indonesia. Yang menikmati keuntungan mana? Dari Malaysia. Nah, marilah kita sama-sama menyadari bahwa negara Indonesia ini dengan penduduk yang sangat besar, tahun 2045 ini penduduk usia muda ini itu jumlahnya 70% daripada seluruh penduduk Indonesia. Itu adalah usia produktif. Nah, kalau semuanya ketagihan narkoba, bagaimana Pak? Akan mengalami seperti Cina. Wilayahnya itu akan diambil alih. Seperti itu. Jadi mari kita sama-sama hidup sehat dan menciptakan generasi muda kita supaya Indonesia maju. Salah satunya adalah dengan pengajian. Memang Gus, terus terang banyak para pelaku-pelaku narkoba ini, itu karena galau, betul tadi. Ya. Dan kami menyadari bahwa di antara para panjenengan sedaya ini ada orang yang miskin, ada orang yang mungkin yatim piatu. Tetapi sekali lagi jangan sampai ya terpapar narkoba atau misalnya sampai putus asa. Ikuti saja wejangan dari Gus Idam. Apapun, bagaimanapun kondisi, apakah orang tua yang sudah mungkin ada konflik keluarga, bercerai dan segala macam, atau karena kemiskinan. Tetapi masa depannya adalah tergantung dari panjenengan sedoyo. Bukan karena orang tua, bukan karena kemiskinan, tetapi adalah karena dedikasi dan kerja keras panjenengan sedoyo-sedoyo. Jadi masa depan Anda ada di tangan kalian semua. Apapun yang terjadi, kalian harus berhasil menjadi orang yang sukses seperti Gus Idam, seperti Mas Gilga Sahid. Ya. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap saudara-saudara sekalian bisa sukses nanti di masa depannya. Itu. Dan jangan lupa amalan-amalan itu dilaksanakan dengan istiqomah. Ya, karena terus terang saya amalkan itu betul rezeki itu datang. Nah, terutama di amalan waktu subuh itu tadi. Alhamdulillah. Dan saya selalu menonton daripada video-videonya Gus Idam. Kemudian kenapa sih bahaya narkoba itu? Apa sih yang bahayanya? Pertama bahwa narkoba itu adalah zat yang apabila kita mengkonsumsi maka akan terjadi perubahan kesadaran. Kesadaran. Jadi wong itu mulai enggak dong lagi. Ya, mulai error. Nah, yang kedua ya kan, menimbulkan ketergantungan. Ya, mungkin baru-baru ini panjenengan mireng nggih, di sini ada salah satu aparat yang ketangkap narkoba. Ya. Di Blitar ya. Akhirnya saya menelusuri dan memang itu sudah lama. Ya, sudah lama dan sudah kecanduan. Yang lebih parah lagi, ketika dia mencari barang itu tidak ada, maka dia akan mencari pil yang ada. Sembarangan. Jadi pokoknya bagaimana caranya dia bisa merasakan nge-fly seperti yang biasanya gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana kalau dari panjenengan sedoro ada saudara-saudara yang terpapar, monggo dibawa ke BNN. Dijamin tidak akan dihukum.